mari kita sadari ya bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Amin. Ya ada dong Pak, maksud kita nggak menyadari Tuhan. Oke, si Tuhan kalau kita menyadari. Tapi menyadari saudara bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Sehingga ketika langkah-langkah kita mau ambil, kita mau bikin perencanaan, kita ingat jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup. Ya, artinya kalau Tuhan tidak menghendaki, kita nggak bisa hidup. Ya, baru-baru ini ada seorang saudari kami di dalam Tuhan, Ibu Linda Makmur namanya. Natal tanggal 18 Desember sama-sama senang, puji Tuhan kita merayakan Natal gitu ya. Tapi kemudian beberapa waktu beliau kita dengar keadaannya drop dan akhirnya tanggal 30 Desember beliau berpulang ya. Akhirnya sudah bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi sekali lagi saudara, Anda nggak tahu bahkan untuk besok. Oh saya pasti hidup Pak. Jangan memastikan ya. Hari ini saudara dan saya harus berlaku bahwa hari ini adalah seolah-olah hari terakhir kita hidup di dunia. Ya, jadi mari satu dari firman ini, sadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Artinya sama seperti saya menyadari saya sedang pakai baju, saya sedang pakai jas, Tuhan yang ada bersama dengan kita. Jadi kalimat ini berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Amin, haleluya, puji Tuhan dikasih hidup. Ya, mungkin di antara saudara ada yang pernah ada di titik hampir meninggal, mungkin. Ya, entah karena melahirkan, entah karena kecelakaan, entah karena apa saja. Ketika saudara ada di titik istilahnya point of death, titik di mana kita hampir nyaris meninggal, maka di situ kita baru nyadari kita ini nggak bisa apa-apa ternyata. Ya, kita ini nggak bisa, nggak berdaya kalau Tuhan tak tolong, tidak tolong. Ya, kadang-kadang nggak usah titik point of death. Saudara naik pesawat, kalau pesawatnya beruduk aja, itu rasanya udah nyawanya separuh udah hilang gitu. Ya, nah di situ kita sadar bahwa kalau kita bisa mendarat dengan selamat, kalau kita bisa hidup hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi yang pertama, sadarilah Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan, kalau sudah sadar ada Tuhan, lalu kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kita akan berbuat ini dan berbuat itu. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Jadi artinya begini, dalam hidup saya dan saudara, tindakan kita ini seharusnya melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, seharusnya dalam hidup ini melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ada banyak orang tidak menyadari kehadiran Tuhan, lalu dia melakukan kehendaknya sendiri. Lihat saya, orang banyak melakukan kehendaknya sendiri, dan karena itu sudah dilakukan oleh banyak orang, dianggap itu sesuatu yang normal dan wajar. Tapi kitab Yakobus pasal 4 ayat 16 berkata begini, orang yang melakukan kehendaknya sendiri dikatakan begini, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Wah, ini kalimat yang keras ya. Ini bukan kalimat saya Bapak Ibu, kalimat dari kitab Yakobus. Orang yang berbuat begini, aku mau begini, aku punya rencana gini, setahun lagi aku gini, tanpa melibatkan Tuhan, orang itu disebut engkau memegahkan diri dalam congkak. Orang itu disebut congkak. Congkak bahasa lainnya apa ya? Sombong, tinggi hati. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Mungkin beberapa di antara kita nggak pernah ketemu seumur hidup, hari ini Tuhan ketemukan, bukan sebuah hal yang kebetulan, supaya kita diajar untuk meriset kembali, ya, riset kembali. Handphone saudara kan ada fungsi itu, factory reset. Kalau ada pencet itu, maka semua data saudara akan dihapus, lalu kembali ke setting awal seperti dari pabriknya, ya, seperti handphone baru, factory reset.
Nah, hidup saya dan saudara yang sudah kadung menjalankan ini itu yang notabene adalah kehendak dan rencana kita, maka kita disebut sebagai orang yang bermegah diri dalam kecongkakan. Wah, Pak, ngeri banget. Saya kan nggak bermaksud begitu, ya, karena memang kita tidak tahu